Kasih Allah, kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan boleh menjalani kehidupan kami dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih membawa hidup kami sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Terima kasih boleh mengangkat pujian penyembahan kami naik kepada Tuhan. Kami berdoa kiranya pujian penyembahan kami menjadi perkenanan di hadapan Tuhan. Di atas puji-pujian kami Kau bertata dan sudah melawati setiap umat-Mu dimanapun umat-Mu berada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, ke dalam kuasa Roh Kudus-Mu hati kami, pikiran kami, kehidupan kami. Kuasai Tuhan, sehingga ketika kebenaran firman-Mu sama-sama kami nikmati pagi hari ini, kami boleh diberkati di dalam kemurahan-Mu. Lawatan firman-Mu nyata atas setiap kami, memberkati kami sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Sesungguhnya Engkau Allah yang maha mengetahui. Terima kasih Tuhan, kami berdoa urapan Tuhan nyata atas kami saat ini. Jadilah kehendak-Mu pada pemberitaan firman pagi hari ini, sehingga hamba sebagai pemberita dan setiap umat-Mu dimanapun ada saat ini menikmati firman-Mu, kami sama-sama diberkati. Segala sesuatu yang bisa menjadi penghalang untuk kami menikmati firman-Mu, apapun itu di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, di sekitar kami berdoa kuasa Allah yang menghalaukannya di dalam nama Yesus. Dan Allah Roh Kudus menenangkan hati kami semua, sehingga firman Tuhan saat ini memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom kasih Allah. Puji Tuhan, saya percaya bahwa hari ini adalah hari sukacita untuk kita semua. Karena kita semua sudah menikmati kemurahan Tuhan yang terus Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita semua. Di bulan ini kita sudah menikmati lawatan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Kekasih Allah, saya mengingatkan kembali tema kita untuk perenungan firman Tuhan sepanjang bulan Agustus ini untuk kita semua, yaitu saling menolong, mengingatkan, dan menguatkan. Dan dalam kemurahan firman Tuhan biarlah terjadi hari ini untuk kita semua. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan subtema khusus untuk hari ini, kiranya menjadi berkat untuk kita semua, yaitu menjadi pribadi yang berfungsi. Sekali lagi untuk kita semua, menjadi pribadi yang berfungsi. Kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini kita akan renungkan sama-sama dari Keluaran pasal yang ke-17, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16. Kekasih Allah bisa mempersiapkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan sama-sama hari ini melalui alat apapun, tetapi saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan hari ini untuk kita semua. Demikian firman Tuhan Keluaran 17 ayat 8 sampai ayat yang ke-16. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, "Tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun." Amin. Terpujilah nama Tuhan yang hari ini dalam kasih kemurahannya, kekasih Allah, memberi kita kesempatan untuk menikmati berkat kebenaran firman Allah. Saya berdoa dari awal pembacaan kebenaran firman Tuhan hari ini, kita sama-sama sudah menikmati bagian berkat kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Kekasih Allah, sebuah kata bijak berkata demikian, "Datang bersama adalah awal,
tetap bersama adalah kemajuan, bekerja sama adalah kesuksesan. Dan sesungguhnya kekasih Allah dalam kenyataan kehidupan ini, terlalu banyak hal dalam hidup kita yang tidak bisa diupayakan atau diwujudkan sendirian, tetapi memerlukan orang lain ataupun pihak lain yang menopang, yang peduli, yang mendukung dan bekerja sama dengan kita. Kekasih Allah, kata bijak di atas juga terbukti dalam kehidupan kita berjemaat Tuhan di GGP Hosana. Salah satunya adalah apa yang kita rasakan saat ini ketika kita bisa menikmati terlaksana ibadah dengan moda daring hari ini. Itu semua karena apa? Ada orang-orang yang mau terlibat bersama-sama untuk mengupayakan, untuk dipakai Tuhan, untuk mengerjakan hal tersebut hari ini. Sampai dengan hari ini. Karena itu kekasih Allah, mari kita berdoa supaya kesehatian dan kerjasama ini terus mampu dikerjakan dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. Sampai kita punya kesempatan untuk bertatap muka dalam persekutuan kita bersama-sama. Amin. Kekasih-kekasih Allah, kesaksian Alkitab tentang kata bijak di atas secara luar biasa juga dirasakan oleh umat pilihan Allah, yaitu orang Israel. Di bawah pimpinan Musa pada saat mereka menghadapi salah satu musuh, salah satu kesukaran, salah satu tantangan hidup mereka ketika mereka menerima janji Allah, yaitu orang Amalek. Kekasih-kekasih Allah, di Rafidim telah datang bersama-sama orang-orang pilihan dari antara orang Israel. Datang di sana pemimpin perang hebat, yaitu Yosua, Harun dan Hur sebagai pendamping Musa, serta Musa pemimpin yang disertai Tuhan dengan kuasa untuk memimpin orang Israel menerima janji Allah dengan tanda tongkat Allah di tangan Musa. Mereka semua ada untuk satu tujuan yang sama, yaitu melawan musuh mereka, yaitu orang Amalek. Keluaran 17 ayat 9 sampai ayat ke-10. Dan kekasih Allah, Alkitab memberikan menyaksikan bahwa ada peristiwa yang luar biasa terjadi pada saat itu di Rafidim. Di bawah pimpinan Yosua, maka orang-orang pilihan berperang melawan orang Amalek. Pada saat yang sama, di atas bukit terjadilah peristiwa ketika tangan Musa terangkat, maka orang Israel ada sebagai orang atau pihak yang kuat. Tetapi ketika tangan Musa mulai lemah dan tongkat yang dipegangnya mulai turun, maka terjadilah orang Amalek, musuh orang Israel, menjadi kuat. Pada saat yang sama pada saat itu kekasih Allah, itulah yang disaksikan oleh Keluaran 17 ayat 11. Dan keadaan ini dipahami, dimengerti oleh Harun dan Hur yang menjadi pendamping Musa ketika Musa naik ke atas bukit. Mereka memahami, mereka mengenali apa yang terjadi. Mereka memperhatikan apa yang terjadi. Memperhatikan Musa, juga memperhatikan Yosua bersama dengan orang Israel yang berperang. Mereka memperhatikan ketika tangan Musa terangkat, orang Israel kuat. Mereka memperhatikan ketika tangan Musa mulai turun karena lelah, maka orang Israel menjadi lemah. Dan kekasih Allah, karena mereka mampu memahami keadaan ini, mereka mengerti keadaan ini, maka Harun dan Hur bertindak. Mereka mengangkat batu, meletakkan batu itu di bawah Musa, sehingga Musa dapat duduk di atas batu itu. Dan selanjutnya Musa dan Hur mengambil bagian mereka masing-masing, sebelah di tangan kanan, sebelah di sebelah kiri. Mereka menopang Musa, mengangkat tangan Musa supaya tangan Musa tetap terangkat. Tangan Musa yang memegang tongkat Allah, tanda kuasa kehadiran Tuhan itu tetap teracung ke atas sampai waktu perang berakhir, yaitu sampai matahari terbenam. Keluaran 17 ayat 12 menyaksikan hal itu. Kekasih Allah, hasil atau buah dari semuanya itu adalah kemenangan yang diperoleh oleh orang Israel. Kemenangan yang tidak biasa saja, tetapi kemenangan yang gilang gemilang, kemenangan yang luar biasa, sukses yang luar biasa. Keluaran 17 ayat 13 memberitahukan itu kepada kita semua. Dan ketika itu semua terjadi kekasih Allah, maka naiklah
puji-pujian kepada Tuhan, maka naiklah penghormatan kepada Tuhan, maka naiklah pengakuan kepada Tuhan bahwa itu semua terjadi hanya karena pekerjaan Tuhan. Keluaran 17 ayat 15. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panjiku. Kekasih Allah adalah sebuah kebenaran. Kalau kita bisa berhasil, kalau kita bisa mengerjakan sesuatu dan kita lakukan itu secara bersama-sama, tetapi adalah kebenaran dan bisa kita ingkari bagaimanapun caranya, bahwa sesungguhnya keberhasilan yang terjadi dalam kehidupan kita bersama itu adalah keberhasilan karena tangan Tuhan yang turun tangan. Karena tangan Tuhan dan kuasa Tuhan yang diwujud nyatakan di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Kekasih-kekasih Allah, dari kesaksian yang indah ini melalui Keluaran 17 ayat 8 sampai ayat yang ke-16. Sesungguhnya sebagai umat Allah, kita bisa belajar, kita bisa menikmatinya sebagai sebuah kesempatan untuk awasan bagi hidup kita semuanya. Bahwa ketika tiap pribadi dalam suatu kebersamaan dengan satu tujuan, sekali lagi, bahwa jika setiap pribadi dalam sebuah kebersamaan dengan satu tujuan, mengerjakan bagiannya atau fungsinya masing-masing dan diberkati Tuhan, maka akan ada kemenangan, maka akan ada jalan keluar dari setiap kesukaran yang dihadapi. Ingatlah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ingatlah bahwa bersama dengan Tuhan kita cakap menghadapi apapun juga. Dan sekali lagi, hanya di dalam Tuhan, hanya bersama dengan Tuhan. Tidak ada hal yang lain yang lebih besar atau lebih utama dari itu semua. Kekasih-kekasih Allah, hari ini hari yang berbahagia untuk kita semuanya. Mari kita sama-sama belajar bahwa bahwa kalau kita ada bagi sesama kita, bahwa itu menunjukkan bahwa Allah memiliki maksud dan tujuan mengapa Allah adakan kita, tempatkan kita di mana kita ada saat ini. Dengan posisi kita saat ini, dengan status kita saat ini, dengan cara pandang orang saat ini, dengan cara penerimaan orang saat ini kepada kehidupan kita, ada tujuannya Tuhan, ada maksud Tuhan. Seperti tema kita bulan ini, yaitu saling menolong, saling mengingatkan dan saling menguatkan. Kasih Allah, mari kita bersama-sama memperhatikan diri kita baik-baik, belajar dan berani untuk jujur menilai diri tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang berfungsi bagi sesama kita sesuai dengan tema kita minggu ini, menjadi pribadi yang berfungsi, mewujud nyatakan tujuan Tuhan bagi kita. Ketika Tuhan menempatkan kita masing-masing di posisi, di titik kita hari ini, saat ini. Hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat 13 sampai 15. Kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat 13 sampai 15. Dari satu bagian firman Tuhan ini kita akan belajar apa fungsi yang harus kita nyatakan di dalam hidup kita sebagai satu pribadi di tengah-tengah kebersamaan kita. Entah itu dalam kebersamaan kita di tengah-tengah jemaat Tuhan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah komunitas yang kita bangun, di lingkungan masyarakat di mana kita ada,
atau di dunia pekerjaan, usaha yang kita kerjakan, yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita hari ini. Roma 12 ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Amin. Hari ini dari ayat ini kita mau belajar sama-sama, mewujud nyatakan bagaimana kita menjadi pribadi yang berfungsi bagi orang lain, bagi sesama kita di tengah-tengah komunitas lingkungan di mana Allah tempatkan, Allah percayakan hari ini kita ada. Yang pertama, kekasih Allah, dari ayat yang ke-13 firman Tuhan ajarkan kepada kita. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Yang pertama, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk membantu dalam kesukaran. Membantu dalam kesukaran. Membantu dalam kesukaran ini harus dilakukan dengan kesukaan. Harus dilakukan di dalam kerelaan. Harus dilakukan di dalam keikhlasan. Harus dilakukan dalam rasa syukur yang naik kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang sudah memberi kita berkat, sehingga kita mempunyai kesempatan untuk menjadi tangan yang terulur bagi orang lain. Apapun bentuknya, berapapun harganya atau nilainya. Hal ini mengingatkan kepada kita, kekasih Allah, kalau kita bisa melakukan semuanya itu, sesungguhnya itu semata-mata karena Tuhan sudah memberkati kehidupan kita, sehingga kita juga boleh melakukan itu dalam kehidupan kita. Dan kekasih Allah, satu awasan juga untuk kehidupan kita. Di dalam membantu dalam kesukaran sesama, firman Tuhan menasihatkan kepada kita ada satu aturan main yang Tuhan beritahukan, yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita, yaitu terdapat di dalam Matius pasal 6 ayat 3 bagian B. Matius pasal 6 ayat 3 bagian B. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Artinya Tuhan mengingatkan, apa yang kita lakukan bagi sesama, biarkan itu menjadi urusan kita dengan diri kita, dan menjadi urusan kita dengan orang yang kita tolong, menjadi urusan kita dengan Tuhan saja, bukan untuk diberitakan, bukan untuk dipamerkan, bukan untuk disebarluaskan supaya pujian itu menjadi pujian kita. Karena sesungguhnya apa yang sekali lagi kasih Allah, karena sesungguhnya Tuhanlah yang memberi kita kesempatan dan alasan untuk kita bisa melakukan itu semua. Yang kedua, dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 berkata untuk kita semua, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Yang kedua, firman Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita membangun diri menjadi pribadi yang berfungsi adalah yang kedua, mari belajar menjadi pribadi yang memberkati dan memperkatakan hal baik tentang sesama dalam keadaan apapun. Yang kedua adalah memberkati atau memperkatakan hal baik tentang sesama dalam keadaan apapun. Kekasih Allah, karena sesungguhnya hal ini akan berpulang atau akan kembali kepada diri kita sendiri. Sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan, maka kebaikan itu akan juga kembali kepada kita. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Dan firman Tuhan ajarkan kepada kita, mengapa hari ini Tuhan berkata kepada kita, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ada satu nasihat firman Tuhan
Di Roma pasal 12 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Artinya tanpa terkecuali. Ini aturan main anak Tuhan. Aturan hidup yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Saya tahu tidak dengan mudah kita bisa lakukan ini. Tidak dengan mudah kita bisa lakukan ini, memberkati orang yang sudah melukai kita. 2 hari lalu ada seseorang yang berkata kepada saya gini, orang yang melukai orang lain itu ibarat orang yang menancapkan paku di satu papan, kemudian papan itu paku itu dicabut, tetapi di papan itu masih ada bekas paku. Tetapi benar itu. Tetapi firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita bahwa sebagai umat-umat Tuhan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Saya tahu bahwa itu berat. Tetapi anak-anak Tuhan dalam kuasa Roh Kudus diberi kemampuan. Yang ketiga, kekasih Allah. Firman Tuhan kita ajarkan dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita kepada satu bagian firman Tuhan yang lain, yaitu di Galatia 6 ayat 2. Firman-Nya berkata demikian. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Yang ketiga, kita diajar untuk turut merasakan atau empati. Seandainya saya, maka kita akan belajar untuk menyikapi dengan benar segala sesuatu yang kita lihat pada sesama. Sesuatu yang kita perhatikan dalam kehidupan sesama kita. Sehingga kita memiliki empati. Kita memiliki sikap yang benar yang kita tunjukkan kepada orang lain. Sehingga apa yang kita putuskan untuk lakukan tidak menjadi batu sandungan untuk orang lain, tetapi di situ kita bisa memuliakan Tuhan. Karena orang lain bisa merasakan bahwa kita turut merasakan apa yang mereka rasakan, bahwa kita peduli dengan apa yang ada pada mereka. Terpujilah nama Tuhan yang memberi nasihat firman itu kepada kita hari ini. Jadi kekasih-kekasih Allah, marilah kita berdoa, kiranya kita semua dimampukan oleh Allah Roh Kudus untuk melakukan bagian kita di tengah keluarga jemaat Tuhan dan lingkungan kita bermasyarakat. Kita berdoa supaya kita dimampukan untuk berfungsi sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita dimampukan supaya melakukan itu tidak tergantung orang lain menyenangkan atau tidak menyenangkan kita atau memuaskan hati kita. Tetapi apapun situasi dan kondisinya yang orang lain lakukan dalam hidup kita, atau apapun situasi dan kondisinya yang ada di dalam hidup kita, biarlah Allah Roh Kudus memampukan kita untuk bisa menjadi pribadi yang berfungsi buat orang lain. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, mari berfungsi untuk menjadi pribadi yang mampu membantu dalam kesukaran. Mari berfungsi menjadi pribadi yang memberkati dan atau memperkatakan hal baik tentang sesama dalam keadaan apapun. Mari berfungsi menjadi pribadi yang turut merasakan atau empati terhadap segala sesuatu yang orang lain sedang rasakan. Paling tidak kekasih Allah, ketika kita menaruh peduli, kita bisa menggunakan lutut kita bertelut di bawah kaki Allah. Dan kita bisa mendoakan orang itu supaya lawatan Tuhan dinyatakan atasnya. Mungkin tangan kita tidak bergerak ke depan, tetapi bergerak ke depan dada kita. Dua tangan kita kanan dan kiri tertangkup untuk bertelut di bawah kaki Tuhan, menyebut nama orang itu. Kita doakan, minta kuasa Tuhan melawatinya, minta kuasa Tuhan memberkatinya, minta kuasa Tuhan memberikan kelegaan. Kita percaya bahwa apa yang kita doakan, yang kita imani, Tuhan kerjakan. Sehingga kita
Meskipun mungkin orang lain tidak tahu ketika kita bertelut, ketika kita menyebut nama Tuhan, menitikkan air mata meminta pertolongan kepada orang itu, tetapi orang itu bisa menikmati pertolongannya daripada Tuhan. Cukup Tuhan tahu, Tuhan lihat hati kita, bahwa kita adalah orang yang bertelut di hadapan Tuhan, berdoa untuk orang lain karena kita turut merasakan apa yang mereka rasakan. Kasihalah, biarlah melalui hidup kita mampu memuliakan Tuhan. Meskipun kita memuliakan Tuhan tidak sebanyak orang lain bisa lakukan, tapi biarlah kita mengerjakan bagian kita, apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi kekasih Allah, saya tahu bahwa kita semua memiliki keterbatasan, juga keterbatasan rasa dalam kehidupan kita. Tapi biarlah Tuhan yang menopang kita, Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang memampukan kita. Amin. Kasih Allah, kita mengucap syukur kalau hari ini kita boleh menikmati firman Tuhan. Saya berdoa hari ini lawatan Tuhan dinyatakan untuk kita semua. Dan saya mengundang kekasih Allah untuk bersama-sama dengan saya bertelut di bawah kaki Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Kalau hari ini Tuhan ingatkan dalam kehidupan kita siapapun itu yang sedang dalam kesukaran dan kekasih Allah tahu, saya undang, mari berdoa dalam iman, sebut namanya, minta Tuhan tolong. Sekalipun orang itu tidak tahu kita mendoakannya, biarlah orang itu merasakan lawatan Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, hari ini hamba dan umat-Mu di tempatnya masing-masing tunduk di hadapan Tuhan. Hari ini mari Tuhan, jangkau hati kami masing-masing. Mungkin di hati kami, di pikiran kami saat ini sedang terbersit nama seseorang karena mereka sedang dalam kesukaran dan kami mendoakan mereka. Tuhan, biarlah Engkau yang menjangkau dengan kuasa-Mu, dengan kemurahan-Mu. Buka jalan jika mereka menghadapi kesukaran. Beri kekuatan jika mereka lemah. Beri penghiburan jika dalam duka cita. Buka jalan jika mereka menghadapi kesulitan ekonomi. Cukupkan segala kebutuhan mereka. Jika mereka menghadapi meja kosong, Tuhan berkati mereka cukup setiap hari dalam kehidupan mereka. Bapa, kami percaya setiap kesukaran kami ada di dalam pengetahuan Tuhan. Setiap kesukaran kami ada di dalam sepengetahuan Tuhan. Setiap kesukaran kami ada di dalam kendali Tuhan. Dan kuasa Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan, pertolongan dan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa, kami percaya Engkau sudah melawati setiap pribadi yang kami doakan saat pagi hari ini Tuhan. Sudah melawati mereka dengan kemurahan-Mu Tuhan di tempat mereka masing-masing. Sungguh Tuhan, kami memuji Engkau, kami bersyukur, kami berterima kasih. Demikian juga saat ini Tuhan, Kau yang jauh melihat ke dalam hati setiap umat Tuhan dan keadaan umat-Mu dimanapun berada saat ini, yang sedang bersama dengan hamba bersahati berdoa kepada Tuhan. Kalau saat ini sedang datang kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak terkatakan, mari Tuhan yang memberi kekuatan, mari Tuhan yang memberikan pertolongan, mengembalikannya menjadi sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan hati anak-anak Tuhan. Memberkati setiap pribadi, memberkati setiap rumah tangga, memberkati setiap anak-anak Tuhan dengan seluruh kesukaran yang dibawa kepada Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Demikian juga kami berdoa, Kau yang akan memberkati setiap jemaat Tuhan di GKP Hosana ini Tuhan. Kerinduan kami bisa beribadah dengan tatap muka, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena itu kami berdoa Tuhan, tidak hanya lingkungan Tangerang Selatan, tetapi bangsa dan negara kami Indonesia saat ini menghadapi COVID-19. Tuhan, mari Kau yang berbelas kasihan, Kau yang turun tangan memberikan penyelesaian jalan keluar, sehingga kami umat-Mu boleh melakukan aktivitas kami, kehidupan perekonomian kami boleh dipulihkan, kehidupan kebersamaan kami boleh dipulihkan Tuhan. Terima kasih
Kami rindu di dalam segala sesuatu kami boleh mengandalkan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima kemurahan-Mu bagi kami di dalam kehidupan kami dan dalam kehidupan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu yang sudah kami terima daripada Tuhan. Kami berterima kasih untuk berkat-Mu yang sedang kami terima daripada Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk berkat-Mu Tuhan yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Berkat yang baik, bahkan terbaik bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu, terima kasih Tuhan. Kekasih Allah, mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita saat ini dalam rasa hormat dan syukur kita kepada Tuhan. Biarlah kemurahan Tuhan yang terus dinyatakan buat kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberkati engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.